Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Nur Azizah akan mengajak kalian berdiskusi tentang apa itu radiasi. Radiasi. Apa sih yang di benak kalian mengenai radiasi? Apa berbahaya, mematikan, atau biasa-biasa saja? Jadi, apa sih yang dimaksud dengan radiasi? Radiasi adalah pancaran dan perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Sederhananya, radiasi adalah bentuk energi gelombang atau partikel yang dilepaskan. Radiasi terbagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Contoh non-pengion adalah gelombang radio dan cahaya tampak. Sedangkan untuk radiasi pengion adalah sinar gamma, sinar X, dan sinar UV. Kedua jenis radiasi ini dipisahkan oleh spektrum energi cahaya tampak. Radiasi pengion adalah radiasi yang menyebabkan ionisasi pada materi yang dilaluinya. Contohnya alfa yang bermuatan positif, beta yang bermuatan negatif, dan gamma yang tidak bermuatan. Radiasi alfa memiliki daya tembus yang paling rendah dan dapat dihentikan dengan selembar kertas. Radiasi beta memiliki daya tembus yang lebih tinggi, namun dapat dihentikan dengan kayu. Sedangkan radiasi gamma memiliki kemampuan untuk menembus material yang lebih tinggi, namun dapat dihentikan dengan beton. Lalu, kapan dan siapa sih penemu radioaktif? Radioaktif pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh seorang ilmuwan dari Prancis, yaitu Henri Becquerel. Pada mulanya, penemuan sinar X Rontgen pada tahun 1895. Kemudian Henri Becquerel melakukan eksperimen fosforesensi sinar X pada tahun 1896, menghasilkan senyawa uranium dapat menghasilkan radiasi seperti sinar X walaupun tidak disinari terlebih dahulu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan radioaktif? Nah, jadi radioaktif adalah suatu zat yang senantiasa memancarkan energi seperti gambar di bawah ini. Lalu, unsur apa aja sih yang mengandung zat radioaktif? Ada uranium, plutonium, thorium, curium, radium, radon, polonium, dan neptunium. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dengan apa yang namanya radiasi. Lalu, apakah radiasi berbahaya untuk kita? Sih, bisa sangat berbahaya, lumayan berbahaya, dan tidak berbahaya, tergantung dari sumber, dosis, dan paparan dari sinar radiasi. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa bom di Hiroshima dan Nagasaki? Pada peristiwa itu, terjadi ledakan yang sangat besar, sehingga menyebabkan banyak korban jiwa yang mengalami luka bakar disebabkan oleh bom nuklir tersebut. Dampak radiasi terparah terjadi pada saat peristiwa Chernobyl yang menyebabkan 350.400 warganya harus dievakuasi dan terjadi kerugian material sebesar 18 miliar ruble atau setara dengan 3,5 triliun rupiah. Kejadian ini tercatat 200 kali lebih besar dibandingkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki jika ditinjau dari efek radiasi yang dihasilkan. Sungguh mengerikan, bukan? Namun, pada faktanya, tidak semua radiasi itu berbahaya. Radiasi non-ion lebih sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti pada cahaya tampak, gelombang radio, microwave, dan infrared, dan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yang terdapat pada matahari merupakan sumber utama dari vitamin D. Inframerah digunakan pada remote TV. Gelombang mikro digunakan pada microwave oven. Sedangkan gelombang radio tentunya bisa kita gunakan ketika kita mendengarkan radio. Dan kita tidak bisa melihat cahaya apapun tanpa bantuan dari cahaya tampak. Radiasi pengion sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Pada dosis yang rendah menyebabkan mual dan muntah. Pada dosis yang tinggi menyebabkan mutasi DNA, dan pada dosis yang lebih tinggi akan berakibat fatal menyebabkan kematian. Jika radiasi pengion mengenai sel tubuh, radiasi dapat menyebabkan ionisasi pada rantai penyusun DNA, dapat mengakibatkan perubahan informasi pada DNA,
dan dapat mengakibatkan mutasi pada rantai DNA. Mutasi tersebut dapat menyebabkan pembelahan sel tidak normal dan mengakibatkan kanker pada bagian tubuh tertentu. Namun, di balik bahaya tersebut, apa saja sih manfaat dari radiasi fungion? Radiasi fungion dapat dimanfaatkan untuk pencitraan X-ray pada organ tubuh, sterilisasi makanan oleh sinar gamma, radioterapi untuk pasien penderita kanker, dan juga dimanfaatkan dalam dunia pertambangan. Begitulah fakta-fakta menarik mengenai radiasi. Radiasi itu tidak berbahaya, namun bisa jadi berbahaya, bahkan sangat berbahaya, tergantung cara kita untuk mengendalikannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.